Salam anak-anak yang diberkati Tuhan, selamat pagi semua. Apakah kalian semua sehat-sehat? Mari kita belajar firman Tuhan dan kita menyediakan alat-alat tulis serta Alkitab, buku tulis, juga buku pendidikan agama Kristen kurikulum 13 jika sudah memilikinya. Di era new normal ini, mari kita tetap berdoa dan menjaga kesehatan dengan tetap mengikuti protokol kesehatan, yaitu tetap mencuci tangan, memakai masker, dan menjaga jarak. Tetap semangat belajar di dalam rumah saja, juga tidak lupa berdoa supaya Tuhan menjaga kita dan tidak dihinggapi oleh penyakit COVID-19. Kita mohon kepada Tuhan segera COVID-19 lenyap dari muka bumi ini, agar kita bisa kembali ke sekolah seperti biasa. Ibu guru sudah sangat rindu melihat dan mendengarkan keceriaan kalian bersama ibu guru di sekolah. Pasti kalian juga rindu bertemu dengan teman-teman serta bisa bermain bersama kembali, bukan? Baiklah anak-anak, sebelum kita belajar, mari kita bersatu dalam doa ya. Tuhan Yesus, kami bersyukur kepadamu di saat ini, kami diberikan kesempatan untuk belajar firman-Mu ya Tuhan. Tolong kami agar kami fokus dengan firman-Mu, dengan kuasa Roh Kudus-Mu, mengajar dan mendidik kami semua. Amin. Judul pelajaran kita hari ini tentang firman Tuhan adalah Beribadahlah sebab Tuhan itu baik, yang terdapat di dalam kitab Ulangan pasal 10 ayat 12-22 dan kitab Mazmur pasal 100. Pidato Musa dibuka dengan kata-kata, "Maka sekarang hai orang Israel, apakah yang dimintakan daripadamu oleh Tuhan Allahmu?" Musa menanyakan kepada umat Israel dengan pertanyaan, "Apakah yang dimintakan Tuhan daripadamu?" Yang dimintakan Tuhan dari umatnya ada dua, yaitu satu, taat dan bersyukur. Yang kedua, hidup dalam kehendak Tuhan. Melakukan kehendak Tuhan merupakan wujud nyata dari hidup yang taat dan bersyukur. Kehendak Tuhan itu adalah takut akan Tuhan, hidup menurut jalan yang ditunjukkan Allah, mengasihi dan beribadah kepada Allah dengan segenap hati dan dengan segenap jiwa, serta berpegang pada perintah dan ketetapan Tuhan. Di sini tuntutan Tuhan kepada umatnya adalah memusatkan segenap potensinya demi kepentingan Tuhan serta berusaha mengindahkan setiap petunjuk demi melakukan kehendak Tuhan. Sama dengan anak-anak dan kita semua, sering sekali kita juga melakukan hal-hal yang dilakukan oleh bangsa Israel, menyakitin orang lain, tidak peduli, dan lain-lain. Kita bersyukur Tuhan tidak pendendam. Ia tetap mengasihi orang Israel dan meminta mereka untuk melakukan kebaikan, sama seperti Tuhan telah melakukan kebaikan kepada mereka dan kepada kita juga. Karena itulah Allah meminta orang Israel melakukan kebaikan kepada sesamanya dan orang-orang asing, sama seperti Allah telah mengasihi mereka. Lalu apa hubungannya dengan ibadah? Dalam kitab Ulangan pasal 10 ayat 12-22, kamu akan menemukan perintah Tuhan tentang ibadah. Dikatakan bahwa beribadahlah kepada Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu. Artinya perintah Tuhan ini adalah kalau kamu sungguh-sungguh mengasihi Tuhan, kamu akan merasa rindu padanya dan akan terus mencari Dia sampai kemanapun. Nah, wujud nyata kasih dan pencarianmu akan Tuhan itu diwujudkan dalam ibadah. Dan nanti setelah ibadah dalam arti kebaktian tersebut, kamu akan melanjutkan ibadah tersebut dalam perbuatan nyata
yaitu mengasihi alam dan sesama ciptaan Tuhan dalam kehidupan sehari-hari, sebagaimana Tuhan mengasihi kita manusia. Dengan demikian, kamu juga akan memahami bahwa ibadah Kristen dilakukan bukan supaya Tuhan berbuat baik kepada manusia, tetapi karena Tuhan telah dan selalu berbuat baik kepada manusia dan ciptaan Tuhan lainnya. Dari penulis Mazmur pasal 100, kamu juga akan menemukan alasan mengapa orang Kristen perlu beribadah. Dengan puisi, penulis Mazmur memuji Tuhan Allah karena kita selalu dianggap sebagai milik Allah yang selalu dipelihara dengan baik. Kita seperti domba-domba yang dirawat oleh gembala dengan segenap kekuatannya. Gembala yang baik itu tidak pernah membiarkan kecelakaan atau hal buruk terjadi kepada domba peliharaannya. Misalnya ancaman serigala, singa, atau hewan buas lainnya. Ia akan mencari hingga menemukan domba yang sesat. Allah yang digambarkan seperti gembala bersikap setia selama-lamanya. Karena itu, apa yang dapat manusia lakukan adalah beribadah karena kebaikan Tuhan itu. Ibadah Kristen haruslah Alkitabiah, artinya bersumber dan berdasar pada Alkitab. Alkitab adalah sumber pengetahuan kita akan Allah dan akan penebusan dunia di dalam Kristus. Karena itu, pembacaan Alkitab merupakan bagian yang dasar dalam ibadah. Ibadah menunjukkan keberadaan, kesempurnaan, dan tindakan-tindakan Allah dalam kehidupan manusia dan alam semesta. Kemudian, ibadah Kristen haruslah ideologis. Dalam ibadah, Allah berbicara dan juga mendengarkan. Manusia juga mendengarkan dan merespon Allah dalam kata dan perbuatan dengan pertolongan Roh Kudus. Respon tersebut mewujud dalam ibadah dalam bentuk nyanyian, doa, pengakuan dosa, pengakuan iman, kesaksian, persembahan diri, dan persembahan materi. Ciri ibadah Kristen juga bersifat sosial. Artinya dilakukan secara bersama dengan orang lain yang sama-sama menginginkan persekutuan dengan Tuhan. Meskipun orang yang beribadah terdiri dari beragam orang, kita melakukan unsur-unsur ibadah secara bersama. Dengan ciri sosial ini juga, ibadah haruslah menunjukkan keramahan dan penuh kekeluargaan di antara sesama umat yang beribadah. Berikut ini adalah unsur-unsur dalam ibadah Kristen. Yang pertama adalah doa. Unsur doa adalah ungkapan hati manusia dalam kata-kata, tetapi bisa juga dalam bentuk nyanyian. Ada beberapa jenis doa kita pelajarin hari ini, yaitu 1. Doa syukur. Melalui doa kita mengucap syukur kepada Tuhan atas kebaikannya. 2. Doa epiklise. Epiklise bahasa Yunani yang artinya sebelum membaca Alkitab, kita memohon pertolongan Tuhan agar kita dapat memahami firman Tuhan dan melakukannya. Yang ketiga, pengakuan dosa. Menyatakan penyesalan atau mengakui perbuatan yang salah atau dosa kita di hadapan Tuhan dan memohon pengampunan dan pertolongannya agar kita dapat berubah menjadi lebih baik lagi. Yang keempat, doa syafaat. Dapat meminta agar Tuhan menyertai orang-orang lain dalam aktivitas dan mereka melakukannya. 5. Doa berkat. Kita pun dapat memohon berkat dari Tuhan agar Tuhan menyertai kita dan selalu menolong kita. Yang kedua, unsur dalam ibadah Kristen adalah nyanyian. Nyanyian adalah ciri yang paling mudah dilihat dalam ibadah Kristen. Melalui nyanyian, orang Kristen menyatakan banyak hal, misalnya pujian atau syukur kepada Tuhan, penyesalan, harapan, dan kesaksian tentang Tuhan.
Dengan nyanyian, orang yang menyanyikannya dan mendengarkannya akan dapat memahami kebaikan Tuhan kepada manusia dan alam ciptaannya. Dan unsur yang ketiga dalam ibadah Kristen adalah pembacaan Alkitab atau khotbah. Unsur ini menolong kita melihat bagaimana Allah bekerja dalam kehidupan ini pada masa lampau, masa kini, dan masa depan. Para penulis Alkitab menuliskan pengalaman mereka dengan ilham Roh Kudus, sehingga umat Kristen di segala zaman dapat mengetahui cara Tuhan berkarya di dunia ini, sejak bumi diciptakan hingga sekarang. Dan unsur yang keempat dalam ibadah Kristen adalah pengakuan iman. Unsur ini adalah unsur ibadah yang biasa terdapat dalam kebaktian umum. Ada 3 macam pengakuan iman orang Kristen di seluruh dunia, yaitu 1. Pengakuan iman rasuli, 2. Pengakuan iman Athanasius, dan yang ketiga pengakuan iman Nisea Konstantinopel. Akan tetapi yang paling sering diucapkan dalam kebaktian minggu adalah pengakuan iman rasuli, yang ada di dalam buku Pendidikan Agama Kristen ke-13 halaman 12-13, boleh kamu buka sekarang. Baik anak-anak, kita sama-sama membaca pengakuan iman rasuli ya. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Pengakuan iman adalah wujud iman kita, ucapan tentang keyakinan atau kepercayaan kita sebagai orang Kristen, sejak zaman dahulu, sekarang, dan masa yang akan datang. Pengakuan iman ini diucapkan oleh orang Kristen di seluruh dunia, di mana saja, pada setiap kebaktian minggu. Anak-anak, mari kita membaca kesimpulan pelajaran kita hari ini. 1. Beribadah adalah wujud persekutuan kita dengan Allah dan sesama manusia. 2. Di dalamnya kita dapat bersekutu dengan Allah dan sesama manusia. 3. Kita pun dapat saling mendukung dalam doa dan nyanyian, saling mengingatkan melalui firman Tuhan. 4. Dengan beribadah, kita menyatakan syukur dan harapan kita kepada Tuhan yang selalu baik kepada manusia dan ciptaannya. Anak-anak yang baik dan yang diberkati Tuhan, tugas kamu hari ini adalah menulis di buku tulis agamamu 1. Kesimpulan yang sudah Ibu baca tadi, dan yang kedua, pengakuan iman yang ada di buku kamu di halaman 12-13, tulis juga di buku agamamu. Kemudian PR-mu di rumah untuk tugas minggu depan adalah menghafal dan membuat videomu, kemudian kirim kepada ibu guru di grup supaya kamu dapat nilai yang terbaik. Anak-anak yang diberkati Tuhan Yesus, mari kita berdoa bersama untuk menutup pelajaran ya. Kami puji, kami sembah Engkau Tuhan, kami bersyukur hari ini bisa menyelesaikan pelajaran dengan baik. Tolong kami agar kami bisa beribadah kepadamu dengan segenap hati kami, dengan penuh ucapan syukur. Amin. Anak-anak, pesan ibu kepada kamu adalah kamu tetap berdoa dan semangat belajar firman Tuhan dengan sungguh-sungguh. Tanpa Tuhan, kita tidak bisa melakukan apapun di dunia ini. Terima kasih, salam kasih, sehat selalu, Tuhan memberkati. Immanuel, sampai ketemu kembali minggu depan. Salam.